Hai sobat pencinta catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Nonton terus sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Hanya Oral Chess yang terupdate dan terakurat informasinya. Teman-teman, kali ini kita akan bahas partai dari Grandmaster termuda di dunia, Abhimanyu Mishra, di mana babak terakhir di Reykjavik Open, dia akan berhadapan dengan Idani Poya. Idani Poya merupakan unggulan pertama di turnamen Reykjavik Open dengan rating paling tertinggi 2638. Berasal dari Iran, teman-teman. Langsung saja kita bahas. Idani Poya pegang buah putih, Abhimanyu Mishra pegang buah hitam. E4 dimainkan oleh Idani Poya. Dijawab oleh Abhimanyu, C5, Sicilian Defense, yang menjadi andalan Grandmaster termuda di dunia ini. Kuda F3 putih, hitam D6, putih D4, pion C, makan D4. Kemudian kuda D4 dan kuda F6. Berikutnya kuda jaga pion C4, kuda jaga pion M4, dan A6. Sicilian Nadrov yang dipilih oleh Abhimanyu Mishra untuk menghadapi unggulan pertama Idani Poya ini dan dalam babak yang krusial sekali. H3 dimainkan oleh Idani Poya. E5, kuda F3, dan gajah E7. Putih melanjutkan serangan dengan G4, hitam tahan dengan H6. Kemudian putih benteng G1. Nah, ini variasi tajam sekali ya yang dipilih oleh Idani Poya. Jelas dia juga tidak takut melawan Grandmaster termuda di dunia ini. Dan dia juga ingin memenangkan pertandingan di babak ke-9 ini. Gajah E6, G5 didorong oleh putih, pion H makan G5, kuda G5. Kuda C6 dimainkan oleh Abhimanyu. Dia mendiamkan ancaman kuda G5 terhadap gajah E6. Putih pukul kuda makan gajah E6. Pion F makan E6 dan benteng makan pion G7. Baru 13 langkah, putih memainkan inisiatif serangan dan unggul satu pion. Menjawab ini hitam menteri B6. Persiapan untuk melarikan raja dengan rokade panjang, putih A4. Abhimanyu menteri B4, ancam pion M4, putih menjawab A5. Abhimanyu dorong D5. Mengapa dia tidak memilih kuda makan M4? Ya, apabila memilih kuda makan M4, maka putih akan menjalankan menteri ke petak G4. Dan apabila kuda makan C3, maka putih akan benteng makan gajah E7. Boom! Apabila dimakan, maka ada jawaban menteri G7 dan menjabatkan benteng di petak H8. Inilah bahayanya permainan seorang Grandmaster ya teman-teman. Dia tidak akan memberikan apapun ya, termasuk pion dengan secara cuma-cuma. Pasti ada tujuan di balik itu. Nah, makanya ketika kita bermain catur, kita harus meniru pecatur dunia seperti ini teman-teman. Setiap langkahnya pasti ada tujuannya. Ya, setelah langkah A5, Abhimanyu menjalankan D5. Putih benteng A4, ancam menteri, menteri mundur C5, putih pion E makan D5. Abhimanyu pion E makan D5 menghilangkan pion tumpuk, putih melanjutkan dengan gajah G5. Hitam memilih rokade panjang. Putih gajah makan kuda F6. Dan dianggap sebuah kesalahan ya, menurut Stockfish 14. Sehingga evolution barnya menguntungkan bagi hitam. Ya, pilihan lain yang bisa dipilih oleh putih ya, yaitu Idani Poya bisa memilih gajah pukul A6 teman-teman. Boom! Apabila dimakan, ada menteri E2. Ya, memang rajanya tidak bisa menjaga ke petak B7 karena ada ancaman gajah F6. Ya, apabila di sini mundur ya, tarik menteri A7, maka tetap ada jalan gajah F6. Ini pilihan yang sangat menarik ya teman-teman.
yang sepertinya tidak terlihat oleh Idani Poya. Memang secara evolution bar seimbang ketika gajah 6, tapi secara permainan untuk dimainkan ini sangat worth it sekali, sangat layak sekali untuk dimainkan. Ya, dan Idani Poya lebih memilih gajah makan kuda F6. Gajah makan gajah, benteng F7, Abimanyu tutup gajah E7. Ya, menutup kekuatan dari benteng di petak F7. Putih melanjutkan gajah G2, ancam pion D5. E4 dimainkan oleh hitam, putih benteng F5, mengancam pion D5 kembali. Benteng H F8 dimainkan oleh Abimanyu Mishra. Putih kuda E4. Ya. Dan apakah jawaban dari Abimanyu Mishra ketika ada ancaman menteri ini, teman-teman? Abimanyu, pion D makan E4, makan kuda. Ancam balas ancam, menteri ancam balas menteri. Putih melanjutkan benteng C5, Abimanyu benteng D1. Raja D1, gajah C5. Ya, yang berarti bahwa langkah kuda E4 tadi menghilangkan satu perwira bagi putih, teman-teman. Dan itu sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Idani Poya. Ya, dia memilih satu kudanya ditukar dengan 2 pion ya, teman-teman. Kemudian partai dilanjutkan dengan gajah E4, gajah F2, dan gajah makan kuda C6. Pion B makan gajah C3. Hitunglah bahwa putih memiliki 4 pion, sementara hitam 2 pion. Ya, yang diharap putih adalah terjadi partai draw ya, teman-teman. Dan sayangnya ini masih cukup sulit karena akan sangat sulit untuk menukar akan sangat sulit bagi putih untuk menukar pion, teman-teman. Gajah G3 Abimanyu, benteng C4 ancam pion C6, benteng F6. B4, Raja D7. Raja C2, Abimanyu benteng H6, mulai mengancam satu pion di H3. Putih benteng D4 skak. Raja C7, benteng G4, benteng makan H3. Ya, secara evolution bar memang tidak ada harapan bagi pemain putih. Benteng G7 skak, Raja B8. Benteng G8 skak, Raja naik B7. Tepat sekali ketika benteng G7, gajah menutup C7. C4 dimainkan oleh putih, hitam benteng E3. Putih benteng H7, Abimanyu Raja C8. Menghindari pining, coba mengaktifkan gajah. Putih benteng H5. Ya, Abimanyu benteng E5. Ya, karena ada tujuan putih adalah untuk jalan B5. Menukar semua pionnya. Benteng H8 skak, Abimanyu Raja naik. Putih benteng H7. Pining, Abimanyu Raja C8. Terus menghindar, mencari progres. Benteng H8 kembali skak, gajah D8. Idani Poya Raja B3. Raja D7 dimainkan oleh Abimanyu, benteng H7 skak, gajah E7. Benteng H8, coba benteng A8, benteng E3 skak. Dan saat ini pion B4-nya harus dijaga oleh raja di petak P3. Raja 4 dan benteng C3. Kemudian putih C5. Nah, teman-teman, seperti biasa ada challenge untuk teman-teman tebak langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini yang mengunci kemenangan bagi pemain usia 13 tahun, Grandmaster termuda di dunia, Abimanyu Mishra. Apakah langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini? Coba pause dan tebak langkahnya. Yes, tepat sekali bahwa posisi Raja Putih sudah tidak bisa bergerak. Dan saatnya untuk menjalankan gajah G5 dengan tujuan gajah C1. Jika dilanjutkan benteng H1, maka gajah C1 dan ancaman benteng A3. Terpaksa harus mengorbankan pion dan yang pasti hitam akan menang dengan posisi ini, teman-teman. Apabila Raja B4, benteng C4. Nah,
Akhirnya setelah gajah G5, pada langkah ke-47, unggulan pertama dari Iran, Idani Poya 2638 menyerah di tangan Abhimanyu Mishra. Ya, pada akhirnya 9 babak Abhimanyu Mishra finish dengan 7 poin. Bersama dengan 3 pecatur lainnya, sayang sekali Abhimanyu menempatkan dirinya di posisi kelima, teman-teman, karena kalah tiebreak. Ya, dia mengalami kekalahan dari Pragnananda juga ya, teman-teman. Kalau teman-teman ketinggalan, nonton videonya ada di YouTube-nya RL Chess. Ya, tapi dari Reykjavik Open, Abhimanyu Mishra mendapatkan hasil positif dengan kenaikan elo rating 13 elo rating. So, dia startnya adalah 2524. So, dengan tambahan 13 poin, 2537 ya, teman-teman. Luar biasa sekali. Nantikan terus kabar dari Abhimanyu Mishra yang pasti akan saya update dari turnamen-turnamen terbaru yang diikutinya. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Semoga ada pecatur Indonesia yang bisa bermain di kancah dunia. Catur Yes Indonesia Jaya.